Bab 700. Daryl yang menyelamatkannya. Pergi. Jangan sentuh aku, kata Natalia, dingin. Istri ketiga, bagaimana aku bisa berdiri dan melihatmu jatuh ke tanah begitu saja, kata Daryl sambil menyeringai dan memegangi pinggangnya. Kau memang ingin mati. Tubuh Natalia gemetar. Dia menggigit bibirnya dengan marah. Pedang panjang di tangannya hampir menusuk dada Daryl. Namun, sebelum dia bisa melepaskan pedangnya, Daryl meraih pergelangan tangannya. Apa yang kau lakukan? Apakah kau ingin membunuh suamimu? Daryl sengaja membuatnya marah. 1. Wajah Natalia memerah. Bagaimana bisa? Bajingan itu berkulit tebal. Natalia ingin membunuhnya, tetapi dia tidak dapat mengalahkannya. Dia berada dalam kendali penuh Daryl, dia hanya bisa marah. 6 peri lainnya terperangah. Daryl memeluk Natalia, dan mereka perlahan mendarat di tanah. Dia menyembunyikan senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Master Istana, mari kita bicara. Kau berjanji untuk mengirim bantuan untuk mempertahankan kota Donghai, tetapi kau menarik kembali kata-katamu. Tolong ikut denganku ke kota Donghai. Sekarang, meskipun Daryl sangat ingin menggodanya, kini ada masalah urgensi untuk menghadapi musuh. Cindy memasang ekspresi jelek di wajahnya dan kemudian berkata dengan dingin, Daryl, kau bajingan. Serahkan saja harapanmu. Kita tidak akan pernah terlibat dengan urusan dunia luar. Konflik antara dua dunia tidak ada hubungannya dengan kami. Daryl mencibir dengan marah. Istana Fuyao mungkin dianggap sebagai sekte besar, tapi aku tidak pernah menyangka kau akan menarik kembali kata-katamu. Dengan begitu berani, sayang sekali. Daryl semakin marah. Meskipun aku sedikit tidak menghormati saudara perempuan kau di kamp, aku melakukannya demi keselamatan mereka. Pertama, kau datang untuk membunuh aku dan kemudian, kau melemparkan aku ke menara Acheron. Kemudian kau membalikkan kata-kata. Kau bukan orang yang menghormati janjimu. Kalian semua dari Istana Fuyao adalah pengkhianat sejati. 11. Wajah para peri memerah. Daryl tertawa dan berkata, jika kau masih memiliki rasa kebenaran seorang kultivator, kirim bantuan ke kota Donghai dan lindungi keselamatan orang di sana. Jika para kultivator seperti kita tidak peduli dengan dunia, mengapa kita bahkan berkultivasi? Pikirkan itu baik-baik. Ketika dia mengatakan itu, Daryl berbalik dan turun gunung. Dia cemas dengan situasi kota Donghai. Dan dia tidak ingin membuang waktu di Istana Fuyao. Ketujuh peri itu saling memandang. Kata Daryl menggema di benak mereka. Memang benar kalau mereka adalah praktisi seni bela diri, dan jika mereka tidak lagi peduli dengan dunia, mengapa mereka harus terus berkultivasi? Daryl telah meninggalkan Istana Fuyao. Dan ketika dia mencapai kaki gunung, dia dalam masalah. Kekuatannya meningkat hingga menjadi Martial Saint tingkat 2. Dia bisa terbang di udara, tapi itu tidak cukup cepat. Dia masih ribuan mil jauhnya dari kota Donghai. Seandainya dia mencoba terbang, berapa lama baginya untuk sampai ke sana? Apakah dia akan sampai di sana tepat waktu untuk menyelamatkan kota Donghai dari penderitaannya? Daryl merasa cemas, dan kemudian dia merasakan getaran. Lalu, muncullah sosok seputih salju terbang dari langit. Itu adalah elang salju. Ketika Daryl berada di kamp dunia baru, elang salju itu telah menetap di dekat kamp. Saat Daryl ditangkap oleh 6 peri dan dibawa ke Istana Fuyao, elang salju mengikuti mereka karena mengkhawatirkan keselamatan tuannya. Elang salju sangat spiritual dan cerdas. Hewan itu pergi ke dekat Istana Fuyao dan memperhatikan bahwa tempat itu dipenuhi dengan banyak anggota elit. Itu adalah situasi yang berbahaya, jadi dia bersembunyi di hutan terdekat. Ia lalu menyapa Daryl dengan gembira. Saat ia melihat pria itu, elang salju, kau terlalu baik padaku. Daryl sangat gembira. Dia pun lalu melompat ke punggung elang salju dan membelai kepalanya. Elang salju berseru riang dan melonjak hingga 1000 kaki. Dia pun dengan cepat terbang menuju kota Do.